Surgawi, Kau telah datang ke dalam dunia agar kami boleh menjadi terang dunia. Tuhan Bapa Surgawi, hari ini kami memasuki minggu Advent yang ketiga. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami menyambut Natal yang pertama dan kedua, agar kami boleh membawa terang dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Advent yang ketiga. Advent itu adalah masa menantikan. Masa minggu Advent punya dua karakter. Karakter yang pertama adalah kita menantikan dalam rangka mempersiapkan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Itu sebabnya karakter yang pertama ini membuat orang lalu mengeluarkan pohon Natal yang sudah 11 bulan disimpan di gudang di rumah. Pasti Bapak Ibu sudah mengeluarkan pohon Natal yang di gudang disimpan 11 bulan, kaset-kaset dan sebagainya. Kesibukan Natal yang demikian banyak. Karakter yang kedua adalah kita diajak ketika memasuki masa Advent mengarahkan pikiran dan hati kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di Natal yang kedua, yang bukan lagi menawarkan keselamatan, yang bukan lagi sebagai bayi yang mungil di Bethlehem, tetapi sebagai hakim yang agung yang akan mengadili setiap orang dengan segala apa yang sudah dikerjakan di tengah-tengah dunia.
Itu karakter dari Advent. Jadi masa raya Advent saat ini adalah kita juga sedang merayakan, mengarahkan hati kita, pikiran kita, bagaimana menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan sebagai hakim yang pasti datang. Dan kita tidak tahu kapan dia datang. Yang pasti dia akan datang menjemput kita dalam kematian. Itulah kiamat kita di dunia ini. Nah, tema kita hari ini tentang terang yang mengalahkan kegelapan. Yohanes pasal 1 ayat 6-8, ayat 19 sampai ayat 28. Kita ingin coba merenungkan bagaimana kita bisa mengikuti sang terang, bagaimana kita juga bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia, agar Natal itu kita bisa siapkan dengan baik, sehingga kita bisa menghadapi pengadilan Tuhan dengan baik. Bukan hanya Natal yang seremoni setiap tahun kita rayakan. Ada 3 hal yang kita patut renungkan bersama pada pagi ini. Yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tapi ia memberi kesaksian tentang terang itu. Lalu ayat yang ke-23, dan akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, yang pertama ini adalah kita bisa merenungkan Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi terang ini. Dia bukanlah Mesias, dia juga bukan Nabi Elia dan bukan Nabi yang lain, tapi suara yang berseru di padang gurun untuk menghimbau agar umat Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi terang ini. Nah, saudara-saudara, apa yang harus disiapkan? Bagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan kita mempersiapkan menerima terang itu? Kalau kita membuka Lukas pasal 3 ayat yang ke-3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Menyambut terang, maka pertama-tama umat diajak mengalami pertobatan. Kenapa harus mengalami pertobatan? Kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 9, karena orang-orang Israel pada waktu itu sudah berkata, aku ini keturunan Abraham dan pasti selamat, tidak perlu lagi berbuat baik, tidak lagi perlu berbuat mengeluarkan buah-buah pertobatan, pasti selamat karena keturunan Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu sebabnya umat harus mengalami pertobatan sebelum menerima terang itu. Kata bertobat itu dipakai kata metanoia, meta dan nos. Meta itu perubahan yang terus-menerus dalam sebuah proses, dari buruk menjadi indah. Itu dalam proses ulat menjadi kupu-kupu. Nos itu mind, understanding, reason. Berarti pikiran kita, hati kita, tindakan kita yang harus dirubah. Cara berpikir, cara hidup, dan pengertian dalam mengambil keputusan harus semakin hari semakin baik. Itu langkah yang pertama pertobatan ini. Dan dibuktikan dengan jalan. Kalau kita baca ayat 4 dari Lukas pasal 3 itu sangat jelas ketimbang kalau kita melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes mengatakan, akulah suara orang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kalau kita baca Lukas pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6 dengan tegas mengatakan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu apa saja yang harus diluruskan? Baru setelah itu kita bisa melihat sang terang ini. Coba kita lihat, baca ayat Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Ada suara yang berseru, seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi setiap orang yang mengalami pertobatan dan mengalami perubahan hidup dengan meluruskan jalan bagi Tuhan akan melihat keselamatan dari Tuhan, akan mengalami terang itu, dan akan bertemu dengan sang terang itu. Apa yang harus diluruskan? Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jalan itu apa? Jalan itu jalan pertobatan. Jadi Tuhan bisa ditemui oleh kita. Kita bisa bertemu dengan sang terang itu jika kita membuka hati kita untuk melakukan pertobatan. Dalam arti apa? Meluruskan jalan bagi Tuhan. Banyak kita sudah percaya sama Tuhan. Mungkin kita sudah dibaptis puluhan tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Tapi apakah jalan kita itu sudah benar? Apakah jalan kita itu sudah ikut Tuhan, atau ikut jalan sendiri, atau mau-maunya sendiri? Emosi kita, ikut pendirian kita, ikut-ikutan cita-cita dunia, mengejar kesenangan, mengikuti mentalitas materialisme, hedonisme, dan sebagainya. Jadi bertemu dengan sang terang harus lurus dulu jalan kita. Ikut Tuhan atau ikut diri sendiri. Kalau ikut Tuhan pasti bertemu sang terang. Kalau ikut maunya sendiri pasti nggak ketemu sang terang. Setiap lembah akan ditimbun. Apa lembah kehidupan kita? Kegelisahan hidup, pesimis atas kehidupan. Kita sering kalah terhadap penderitaan. Kita sering kalah terhadap masalah. Kita sering kali gelisah atas kehidupan ini. Kita takut menghadapi kehidupan. Kita tidak berani menghadapi kehidupan. Kita takut melakukan apapun. Inilah sikap lembah-lembah yang harus ditimbun, yang menghalangi kita berjumpa dengan sang terang. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung dan bukit adalah sikap dan sifat dalam diri kita. Kesombongan kita, merasa kuat, nggak butuh Tuhan. Aku punya segala-galanya, punya pikiran yang baik, punya materi yang banyak, mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Tuhan. Itulah gunung dan bukit hidup kita. Harus diratakan, baru bertemu sang terang. Yang berliku-liku diluruskan. Sikap yang tidak teguh dalam iman. Hari Minggu ke gereja, Senin ke dukun. Itu harus diluruskan. Percaya Tuhan, ya terus percaya, jangan ragu dan jangan bimbang. Kita seringkali bersikap pelin-pelan, tidak teguh iman kita, masih percaya kepada takhayul yang bertentangan dengan iman kita sebagai pengikut Kristus. Itu berliku-liku jalan kita. Yang berlengkuk-lengkuk akan diratakan. Sikap kita yang seringkali berdusta, suka berbohong, tidak jujur, dan menipu, itu harus diratakan. Maka kita akan bertemu dengan sang Kristus, sang terang itu, dan dia akan tinggal dalam diri kita. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Untuk bertemu dan berjumpa dengan sang terang, harus melakukan pertobatan dan perubahan karakter hidup. Lalu yang kedua, kalau kita membaca Injil Yohanes tadi, Yohanes Pembaptis juga menyadarkan kepada umat pada waktu itu akan kehadiran sang terang itu. Sang terang itu sudah datang dan akan menerangi hidup manusia yang percaya kepadanya. Yohanes Pembaptis mengatakan sang terang itu sudah datang ke dalam dunia, tapi manusia itu selalu jauh dari sang terang karena menyukai kegelapan. Nah, saudara-saudara, kenapa manusia lebih suka yang gelap?
ketimbang yang terang. Untuk menjawab ini, saya mencoba menganalogikan dengan orang-orang Bethlehem. Rasanya kita mungkin marah atau kecewa dengan orang-orang Bethlehem. Kok tega-teganya membiarkan Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang? Kenapa mereka nggak mau menerima Yesus? Tadi kita nyanyikan, tidak ada tempat buat Yesus. Apakah mereka kejam? Apakah mereka sampai hati? Apa alasannya mereka menolak Yesus? Ada dua alasan kenapa orang Bethlehem tidak menerima Yesus. Alasan yang pertama, semua orang pada waktu itu datang ke kota Bethlehem. Rumah-rumah penginapan di Bethlehem itu adalah rumah yang di penginapan itu adalah rumah yang dijadikan penginapan pada waktu itu. Rumah mereka hanya ada 2 kamar, 1 kamar. Dan ketika semua orang keturunan Daud pulang ke Bethlehem, semua rumah sudah penuh. Yusuf dan Maria datang belakangan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada tamu yang lebih dulu datang, itu lalu diusir untuk Maria dan Yusuf dan bayi di dalam kandungan Maria itu untuk masuk ke rumah itu. Nggak mungkin sang pemilik penginapan mengusir tamu yang lebih dulu. Itu lumrah. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah saya sudah penuh, ya mohon maaf saja, cari tempat yang lain. Itu kan logis Bapak Ibu sekalian. Sehingga Yesus ditolak karena memang sudah penuh, sudah tidak ada tempat. Itulah kita Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah bertemu dengan sang terang itu, dan kita tidak pernah bisa menjadi terang itu karena sudah ada tamu yang lebih dulu masuk ke dalam hati kita, dan kita membiarkan Tuhan di luar hati kita. Maaf Tuhan, Engkau datang belakangan. Ada tamu yang lebih dulu tinggal di dalam hatiku, yaitu kesenangan-kesenangan hidupku, yaitu hawa nafsuku, yaitu kehidupannya penuh dengan kenikmatan, hobi-hobiku, kesenanganku, hawa nafsuku. Itu tamu yang lebih dulu tinggal di dalam hati kita, dan Yesus harus di luar hati kita. Maaf Tuhan, Kau belakangan datangnya. Lebih enak hidup dunia ini. Hawa nafsu itu lebih nikmat. Yang gelap-gelap itu lebih nikmat ketimbang yang terang. Itu hati yang sudah ada tamu lebih dulu tinggal di dalam hati kita, dan kita enggan untuk mengeluarkannya. Nah saudara-saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal itu merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau kita datang ke pesta ulang tahun, yang dapat kado itu yang ulang tahun atau yang datang? Yang ulang tahun ya. Kalau Yesus ulang tahun, siapa yang dapat kado? Coba. Kalau ulang tahun Yesus ulang tahun, saya dapat kado, jujur. Kalau Bapak Ibu tidak dapat kado kan? Ya. Yang ulang tahun siapa? Yang dapat kado siapa? Tapi Natal kali ini Anda harus kasih kado buat Tuhan Yesus. Jadi jangan terima kado. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngasih kado ke seseorang, biasanya apa yang orang itu nggak punya dan saya punya. Kira-kira apa sih kado Anda buat Tuhan Yesus? Anda akan bilang, Tuhan, di Natal ini saya akan memberikan bunga yang indah buat Tuhan. Di altar di malam Natal. Tuhan gak butuh bunga. Tuhan itu pencipta bunga. Tuhan ingin memberikan lilin yang indah dari sarang lebah. Tuhan gak butuh lilin di malam Natal. Dia pencipta semua dunia ini. Tentu Anda akan bilang, Tuhan, saya akan memberikan persembahan yang besar di malam Natal. Tuhan gak butuh uang Anda dari Tuhan. Anda lalu bilang, Tuhan, saya ingin memberikan hidupku kepada Tuhan, seluruh hidupku untuk melayani Tuhan. Saya ingin menyerahkan hidupku untuk sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan gak butuh hidup kita.
nggak butuh pelayanan kita. Ada satu yang Tuhan nggak punya dan kita punya. Apa itu? Dan kita punya banyak. Apa? Dosa. Kalau Bapak Ibu ulang tahun saya kasih dosa, saya mau nggak? Gimana sih? Nggak ulang tahun Tuhan, Tuhan kasih dosa ya? Dipegang dulu jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah cerita klasik kuno itu diceritakan Bethlehem itu malam itu dingin sekali. Karena sangat dingin. Saya pernah di Bethlehem itu bulan Januari, itu -2 saya mengalami. Apalagi kalau hujan, rintik-rintik itu lebih dingin lagi, dan angin lebih kencang lagi, itu tambah dingin lagi. Nah, malam itu 2000 tahun yang lalu sangat dingin, pasti belum polusi. Yesus itu dilahirkan dibungkus kain lampin, bukan selimut yang tebal, kantong terigu kalau kain lampin sekarang kali ya. Terus ditaruh di palungan yang lembab dan berair, bekas makanan binatang. Jadi Yesusnya kedinginan malam itu. Lalu Maria bilang sama Yusuf, "Sup, Yesus ini kedinginan. Tolong cari usaha biar Yesus itu hangat." Lalu Pak Yusuf pergi ke pemilik penginapan, pemilik kandang. Dia pinjam sapu lidi. Terus dia menyapu kandang domba. Dia sapu itu jerami-jerami kering. Dia sapu kotoran-kotoran domba yang sudah kering. Lalu dibakar. Ada tahu jadi apa? Jadi api unggun. Jadi kado yang pertama diterima Yesus menurut cerita klasik itu adalah api unggun yang terbuat dari kotoran-kotoran binatang. Jadi kado Natal kita adalah bagi Yesus di malam Natal, kita bawa seluruh kehidupan kita, tamu-tamu yang tidak perlu itu kita keluarkan dari hati kita bakar di kandang domba, biar kita bangkit lagi dengan kehidupan yang baru. Itu sebabnya habis Natal tahun baru. Hidupnya baru, semangatnya baru, citranya baru. Istrinya ya tetap nggak boleh baru ya, suami juga begitu ya, nggak boleh itu. Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, alasan kedua, mereka menolak Yesus karena mereka tidak kenal siapa Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Maria mengandung Mesias, sang terang hidup itu. Kalau mereka tahu Yesus yang dikandung Maria adalah Mesias, mereka akan pasang karpet merah. Ini karpet hijau ini ya. Yang depan merah yang baru, ini hijau yang baru. Jadi merah hijau warna Natal ya. Karpet merah. Pasang menyiapkan istana yang megah. Mereka tidak kenal Yesus. Jadi nggak ada tempat buat Yesus. Terang itu tidak tinggal di dalam diri kita karena kita tidak kenal siapa Yesus. Kita lebih kenal hawa nafsu kita lebih kenal kepandaian kita lebih kenal rasio kita lebih kenal diri kita ketimbang kita kenal Yesus, yang adalah Tuhan yang rela datang ke dalam dunia menyelamatkan kita manusia yang berdosa dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan memberikan kehidupan yang kekal setelah kematian nanti. Bukan kebinasaan tapi keselamatan. Yesus yang sungguh-sungguh sehingga kita diajak bertemu di dalam iman percaya kepada Tuhan, tidak lagi meragukan Tuhan, tidak bimbang kepada Tuhan yang telah rela datang dalam dunia, mati dan bangkit dan naik ke surga dan telah datang di dalam kemuliaan untuk menghakimi kita, setiap orang yang percaya dan umat manusia di dunia ini. Jadi saudara-saudara, kita harus kembali yang kedua ini. Kita akan bertemu dan terang akan tinggal di dalam diri kita ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Sang Terang. Kita meneladan sikap dan tindakan Sang Terang itu. Kita sungguh-sungguh mencontoh apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Sang Terang itu, supaya Sang Terang itu tinggal di dalam diri kita dan kita bercahaya menjadi terang dunia.
Lalu hal yang ketiga, bagaimana menjadi terang itu? Yohanes Pembaptis mengajarkan bagaimana menjadi terang. Jika kita sungguh-sungguh mau menjadi saksi yang tulus, saksi yang jujur, maka kita pertama-tama melakukan pertobatan, merubah karakter kita, dan membiarkan sang terang tinggal di dalam diri kita, dan kita wujudkan dalam kesaksian kita menjadi sang terang dengan ketulusan dan kejujuran. Itu sebabnya dibutuhkan kerendahan hati dan kesederhanaan. Yohanes Pembaptis mengakui dirinya apa adanya, tidak menyamakan dirinya dengan Mesias, tidak terpengaruh dengan popularitas yang bisa dia raih, karena semua orang percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Dia menolak semua kenikmatan dunia demi tercapainya apa yang mau diwartakannya, yakni Kristus sang terang. Kita pun diharapkan tidak terbuai oleh kenikmatan akan kepopularitasan kita. Tugas kita sebagai Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Kristus sang terang itu melalui seluruh kehidupan kita. Dan untuk menjadi saksi yang sejati dan tulus tentang Kristus sang terang, kita sungguh-sungguh diajak menyatukan seluruh diri kita, Dia tinggal di dalam diri kita, dan kita menjadi saksi dari tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, terakhir saya melayani di GKI Kavim-Polri 17 tahun 95 sampai 2012. Selama 17 tahun itu saya akrab dengan ada dua oma yang sangat dekat saya lihat. Jadi dua oma ini kemana-mana berdua. Yang satu oma ini anak-anak rata-rata di luar negeri, di Itali, di mana. Dan oma yang sendiri hidup sendiri ini setiap ketemu orang pasti senyum. Hidupnya nggak pernah nggak senyum. Apa itu senyum? Ada masalah kita lihat dia senyum. Kayaknya hidupnya itu happy sekali. Kalau dapat kiriman uang dari anak-anaknya, dia keliling ke rumah oma-oma yang nggak mampu. Dia beli sembako. Bahkan dia rela keluarin uangnya buat bayarin rumah sakit oma-oma yang susah. Dia seringkali keliling ke Wisma Mulia di Jalan Hadiah itu, dia datang ngobrol sama oma-oma. Ada satu temannya itu, mereka selalu berdua. Ke pasar berdua, ke gereja berdua, berenang berdua, selalu kemana-mana berdua. Saya ingat sekali waktu itu, kalau nggak salah saya hampir 2 minggu lagi saya pindah ke Ganesha. Oma ini dua-duanya masuk rumah sakit. Oma yang baik sama teman. Teman oma yang baik jam 10 pagi, seminggu sebelum saya pindah itu masuk meninggal dunia. Pas kena tua, beberapa orang dari saya. Pendeta, ayo sekarang kita berdoa sama-sama. Berdoa, kenapa? Supaya oma yang itu nggak nyusul. Bukan kenapa berdoa, takutnya nyusul juga. Kurang lebih jam 3 sore oma yang nyusul. Mati pun berdua. Terus berdua. Lalu malamnya keluarga yang oma baik ini telepon, Pak Pendeta bisa nggak datang ke rumah duka Abah lagi? Mau masukin jenazah oma. Lalu saya datang ke sana, lalu diangkat jenazahnya, lalu dimasukkan. Saya lihat kok wajahnya berubah, kok lebih muda gitu ya, cantik sekali. Waktu hidup nggak terlalu cantik, cantik sekali. Ini pasti salah saya bilang. Ini jangan bukan jenazah oma, saya bilang. Kok muda, dia cantik begitu ya. Terus saya datang ke kantornya, Pak, tolong cek dong, kayaknya mayatnya salah tuh. Pak Pendeta yang mati sini masa itu nggak ada yang. Terus kita perhatikan oma itu dari begitu mati pun wajahnya senyum, jadi bisa melihat bersinar. Karena selama hidupnya dia begitu. Maaf ya kalau dia maaf. Kalau kita ini kira-kira nanti di dalam peti mati ini, kira-kira wajahnya seperti apa? Bapak Ibu bisa jawab. Mudah-mudahan senyumnya nanti. Gak boleh cenderung. Hidup ini singkat Bapak Ibu sekali. Kita diajak mempersiapkan diri kita sebelum kiamat yang pertama dalam diri kita dalam kematian. Hidup kita ini
Berapa tahun? 50 tahun, 60, 70, 100 tahun. Itu singkat sekali. Hidup yang singkat di dunia ini menentukan hidup yang akan datang. Apakah kekekalan abadi, yaitu keselamatan abadi, atau kebinasan yang kekal yang kita akan dapatkan. Tergantung apakah kita ada di dalam terang, membawa terang, atau sebaliknya. Agustus tahun lalu sampai Januari 2015, 30 jemaat saya meninggal dunia dalam waktu yang sangat berdekat. Pernah jam 4 pagi sampai jam 11 malam saya di rumah duka Awasa, ngurusi 4 jemaat meninggal. Pertama anak kelas SMP kelas 3, di antara lainnya jam 6 pagi, jam setengah 7 ada di telepon, anak sudah meninggal dunia dan hidup di depan saya. Terus tanggal 20 Oktober saya mengantar seorang anak juara balet di Solo, operasi. Setelah dioperasi dia nggak sadar, dan tanggal 29 November saya menyanyikan ulang tahun di depan peti jenazah anak itu, karena ibunya minta saya menyanyikan lagu panjang umurnya. Anda nggak mungkin panjang umur, udah mati tapi kita terus panjang umur 9 tahun dia meninggal dunia. Saya mengantar anaknya luar biasa waktu dia mau operasi. Umur 55, umur 45, umur 30, umur 85, bulan apa lalu sakit lalu meninggal dunia. Hidup ini singkat terus. Itu sebabnya Advent kita diajar, mari kita membiarkan sang terang itu masuk ke dalam diri kita dengan seluruh perubahan karakter kita, dengan pertobatan kita dan perjuangan kita, membiarkan membuang semua tamu yang ada dalam diri kita dan beriman penuh kepada Tuhan dan menjadi saksi Sang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersatu teduh. Siapakah tamu di dalam hatimu? Kristus mengetuk pintu hatimu. Dia ingin masuk ke dalam hatimu. Dia ingin tinggal ke dalam hatimu. Dia ingin lahir di dalam hatimu. Beranikah engkau menawarkan tamu hidup yang tidak penting, yang merusak, yang menghancurkan, yang membawa kita ke dalam kebinasaan, membawa kita ke dalam kematian yang kekal. Sang terang telah datang ke dalam dunia, menawarkan kehidupan. Bukan aja hidup di tengah-tengah dunia, tapi hidup yang akan datang, keselamatan yang sejati. Mari kita belajar, usir tamu yang gak penting itu, singkirkan tamu yang lebih dulu itu, dan buka hatimu. Tuhan tolong bantu kami untuk Tuhan berdoa agar sang terang tinggal di dalam diri kami, dan kami percaya pada sang terang dan berjalan menjadi terang dunia. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama umat